Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita insya Allah akan mencoba memulai untuk mengkaji kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karya Syekh Abi Zakaria Yahya bin Syarifuddin An-Nawawi Asy-Syafi'i. Kitab ini insya Allah akan sangat bermanfaat untuk kita yang sedang sibuk bersama Al-Quran. Semoga bisa menjadi motivasi kita menambah semangat, menambah niat kita gitu ya, supaya lebih maksimal lagi ketulusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita ingin Allah memberikan balasan yang terbaik untuk kita semuanya. Sebelum kita mulai, karena ini pertemuan pertama, dulu saya juga mengkaji kitab ini udah lumayan lama ya, tahun 97, dan sekarang mulai kita akan kaji kembali, dan insya Allah pelan-pelan ada beberapa bab di buku ini mudah-mudahan selesai kita bahas. Kita niatkan, kita kirim Fatihah untuk pengarang buku, untuk ustadz-ustadzah, dan untuk orang tua kita semua. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita mulai dari al-babul awal. Bab yang pertama, fi atrafi min fadilati tilawatil Quran wa hamalatih. Keutamaan membaca Al-Quran dan menghafalkannya. Qala Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Fatir ayat 19 dan 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang yatluna kitaballah, membaca kitab Allah, wa aqamus sholata, dan mendirikan sholat, wa anfaqu, dan mereka menginfakkan, mimma razaqnahum, sebagian apa yang telah kami rezekikan kepada mereka, maksudnya kami Allah ya, sirra wa alaniyah, baik secara sembunyi maupun terang-terangan. Yarjuna, mereka mengharap, tijaratan lan tabur, perdagangan yang tidak akan ada ruginya. Liwafiyahum ujurahum, maka Allah akan menyempurnakan pahala mereka. Wa yazidahum, dan memberi tambahan kepada mereka, min fadlihi, dari fadl atau keutamaan Allah. Innahu, sesungguhnya Allah, ghafurun, dat yang maha pengampun, syakurun, dat yang banyak bersyukur. Kata Allah, orang yang membaca kitab Al-Quran, kemudian mendirikan sholat, menginfakkan sebagian hartanya baik secara sembunyi maupun terang-terangan, tidak mengharap apapun kecuali mengharap perdagangan yang tidak ada ruginya. Perdagangan yang tidak ada ruginya itu adalah perdagangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dagang dengan manusia masih potensi rugi itu besar. Tapi kalau dagang dengan Allah, kita semata-mata yarjuna tijaratan lan tabur, kita mengharapkan perdagangan yang tidak ada ruginya.
maka nanti Allah yang akan menyempurnakan pahalanya. Allah akan memberikan tambahan dari segala keutamaannya, dan Allah Maha Pengampun, Maha banyak syukurnya. Dan di hadis warwaina, kami riwayatkan an Utsman bin Affan, dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala, Utsman berkata, qala Rasulullah bersabda, khairukum, sebaik-baik kalian adalah man, orang, ta'allamal Qur'ana, yang belajar Al-Qur'an, wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Rawahu Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari fi sahihihi, dalam kitab sahihnya Bukhari, alladhi huwa, di mana kitab sahih Bukhari itu adalah ashahul kutub, kitab yang paling sahih ba'dal Qur'ani, setelah Al-Qur'an. Nabi juga menjelaskan sebaik-baik kalian atau sebaik-baik umat Muhammad adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Maka ketika kita sudah belajar, kita sudah mengajar, maka kadang-kadang setan yang ganggu kita, dikira ini itu bukan pekerjaan mulia gitu ya. Padahal menurut Rasulullah ini adalah yang terbaik. Kemudian hadis lain, wa an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, Aisyah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, alladzi yaqra'ul Qur'an, orang yang membaca Al-Qur'an, wa huwa mahirun bihi, dan dia mahir membacanya, ma'as safaratil kiram, bersama para malaikat al-bararati yang mulia. Jadi orang yang membaca Al-Qur'an dan bacaan Al-Qur'annya bagus, mahir, maka tempatnya bersama para malaikat yang mulia. Walladzi yaqra'ul Qur'an, adapun orang yang membaca Al-Qur'an, wa huwa yatata, dan dia bacanya banyak begitu ya. Jadi enggak lancar, geratul. Wa huwa yatata fihi, bacaannya banyak begitu ya. Wa huwa alaihi, dan dia tetap membacanya syakun, walaupun dalam keadaan kesulitan tapi senang baca, lahu, baginya ajroni, 2 pahala. Rawahul Bukhari wa Abul Husain Muslim. Jadi orang yang membaca Al-Qur'an dengan mahir, kita ini kan lagi proses semua ya, proses menuju bacaan kita menjadi bacaan yang mahir. Maka nanti tempat kita bersama para malaikat yang mulia. Tetapi kalau bacaan kita masih wayata masih belum lancar, jangan juga kita nggak pernah ngaji karena belum lancar. Karena apa? Yang bacaan nggak lancar pun Allah sudah memberikan 2 pahala. Nah, 2 pahala yang Allah berikan ini jangan kita tunda, nunggu kita mahir. Akhirnya 2 pahala ini nggak kita dapatkan. Padahal kalau kita baca, walaupun bacaan kita belum lancar, itu sudah ada pahalanya, kita ambil dulu. Nanti kalau kita belum lancar, kita teruskan, kita belajar menuju bacaan kita menjadi mahir. Semoga kita diberikan semangat terus ya, semangat untuk ngaji bagi kita yang bacaannya belum lancar, semangat untuk yang sudah mahir, semangat untuk memahami, karena tujuan Al-Qur'an adalah selain kita baca perbaiki dengan sebaik-baiknya, kita hafalkan dan kita amalkan. Wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu an qala, berkata, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalul mu'min, perumpamaan orang mukmin, alladzi yaqra'ul Qur'ana, yang membaca Al-Qur'an, masalul utrujah, seperti buah utrujah, rihuha thayyib, baunya wangi, wa ta'muha thayyib, rasanya lezat. Jadi orang mukmin yang baca Al-Qur'an itu seperti buah yang baunya harum, rasanya enak. Sementara wa masalul mukmin, perumpamaan orang mukmin, alladzi la yaqra'ul Qur'ana, yang tidak membaca Al-Qur'an,
masalut tamroti, seperti kurma, lari hahalaha, tidak ada aromanya, wa ta'muha hulwun, walaupun rasanya manis. Kalau mukmin baca Quran baunya harum, rasanya lezat. Kalau mukmin nggak baca Quran, nggak ada baunya, aroma mukminnya nggak terasa, tetapi rasanya tetap manis karena sudah mukmin. Wa masalul munafik, perumpamaan orang munafik, alladzi yaqra'ul Qur'ana, yang membaca Al-Qur'an, orang munafik tapi rajin baca Quran. Masalur raihanah, seperti buah raihanah, rihuha thayyib, baunya harum, wa ta'muha murrun, tapi rasanya pahit. Wa masalul munafik, perumpamaan orang munafik, alladzi la yaqra'ul Qur'an, sudah munafik enggak juga baca Al-Qur'an, kama salil hamdolah, seperti buah hamdolah, laisa lahari, tidak ada baunya, wa ta'muha murrun, enggak berbau dan pahit. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis yang lain, wa'an Umar bin Al-Khattab, wa'an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, yarfa'u bihadzal kitabi, mengangkat dengan kitab Al-Quran ini, aqwaman, beberapa kaum, wa yad'u bihi, dan Allah rendahkan dengan Al-Quran pula, akhorina, kaum yang lain. Jadi sesungguhnya kata sabda Rasulullah, Allah itu dengan Al-Quran ini mengangkat kaum, tapi dengan Quran ini Allah rendahkan. Artinya siapa yang Allah rendahkan? Orang yang tidak, kaum yang tidak mengamalkan Al-Quran, tidak mempelajari Al-Quran, dan bahkan mengabaikan Al-Quran. Tetapi kalau kaum itu serius dengan Al-Quran, dipelajari, diamalkan, terus mendekat dengan Al-Quran, maka insya Allah Allah akan mengangkat kaum itu. Ini ada kisah ya, dulu kisah ustadzah yang dari Mesir. Beliau bercerita kalau di kampung suaminya itu, tradisi kampungnya adalah semua orang tua berlomba-lomba untuk mendidik anaknya supaya menjadi penghafal Al-Quran. Kalau tidak hafal Al-Quran maka orang tua malu. Dan di sana tradisinya kalau sudah hafal Al-Quran baru sekolah di kampung itu. Dan ternyata banyak ulama Mesir itu berasal dari kampung suaminya, kata Ustazah Asma ya, waktu itu ceritanya begitu. Artinya benar-benar walaupun dari kampung, tapi ketika Al-Quran itu dipelajari, diamalkan, maka Allah angkat, gak kalah dengan yang dari tempat yang lebih bagus gitu ya. Jadi insya Allah ketika kita berlelah-lelah, kita berlomba-lomba, bercapek-capek gitu ya dengan Al-Quran, insya Allah nanti Al-Quran itu yang akan mengangkat kita. Karena Allah yarfa'u bihadzal kitab, dan ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti hak. Wa an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala, Abi Umamah berkata, sami'tu Rasulullah yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an, fa innahu, maka sesungguhnya Al-Qur'an itu yakti akan datang yaumal qiyamati, pada hari kiamat, syafi'an li ashabih, akan memberi syafaat bagi orang yang membaca Al-Quran. Kenapa kita disuruh baca Al-Quran? Nanti di hari kiamat dia bisa memberi syafaat. Rugi kan kalau kita di akhirat ternyata kita butuhkan syafaat itu dan syafaatnya nggak datang. Kenapa? Karena di dunia kita nggak pernah baca Al-Quran. Wa ani bin Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, Rasulullah bersabda, la hasada, tidak ada hasad, tidak ada iri,
illa fisnaini, kecuali atas 2 perkara. Jadi iri itu nggak boleh, tapi iri di 2 perkara ini dibolehkan. Iri yang seperti apa? Yang pertama, kalau kita melihat rojulun, seorang lelaki, atahullahul Quran, Allah memberikan Al-Quran kepadanya. Fahuwa, maka dia yaqumu bihi, mengamalkan Al-Quran itu ana al-laili, sepanjang malam, wa ana an-nahar, dan sepanjang siang. Jadi orang yang Allah berikan kemampuan ilmu Al-Quran, bisa baca Quran, paham dan mengamalkannya siang dan malam, maka kita harus iri kepada orang ini. Warajulun, dan seorang laki-laki, atahullah, yang Allah memberikan kepadanya malan, harta. Fahuwa, maka dia yunfikuhu, diinfakkannya hartanya itu ana al-laili wa ana an-nahar, sepanjang malam dan sepanjang siang. Jadi dua orang ini yang kita boleh iri. Pengamal Al-Quran, dikasih Allah kemampuan Quran dan diamalkan siang malam. Dikasih Allah harta dan diinfakkan siang dan malam. Kemudian warwainahu aidan, dan kami riwayatkan juga min riwayati Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bilafdin. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dengan lafaz yang lain, la hasada, tidak ada hasad atau iri, illa fisnaini, kecuali atas 2 perkara. Rajulun, iri kepada seorang laki-laki, atahullahu malan, yang Allah berikan harta kepadanya, fasallatahu ala halakatih, maka dia habiskan hartanya itu fil haqqi, untuk hak, di jalan yang benar. Warajulun, dan seorang laki-laki, atahullahu hikmah, yang Allah berikan hikmah kepadanya, fahuwa yaqdi biha, maka dia memberi dia menghukumi dengan hikmah yang dia miliki. Dia melaksanakan hikmahnya itu, dia menyelesaikan masalah orang juga dengan hikmah yang Allah berikan itu, wa yu'allimuha, dan juga dia ajarkan hikmahnya itu kepada orang lain. Jadi orang yang diberi harta tapi hartanya digunakan untuk yang hak, dan orang yang Allah berikan hikmahnya diamalkan dan diajarkan. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man qara'a harfan, barang siapa yang membaca huruf dalam Al-Qur'an, min kitabillahi, dari kitab Allah Subhanahu wa taala, falahu hasanah, maka baginya 1 kebaikan. Wal hasanatu, dan 1 kebaikan itu bi asyri amsalihha, dilipatkan 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harf, aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, walakin alifun harf, wala muharf, wa mim muharf. Jadi barang siapa membaca huruf-huruf di dalam Al-Quran, maka dia dapat 1 pahala. Tiap pahala itu akan dilipatkan menjadi 10 bagian, 10 kali lipat. Yang disebut huruf itu bukan alif lam mim itu 1 huruf, bukan, tapi alif 10, lam 10, dan mim 10. Maka ketika baca alif lam mim, pahalanya sudah 30. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi, qala, Rasulullah bersabda, yaqulur Rabb, Allah berfirman subhanahu wa ta'ala, man syaghalahul Qur'an, barang siapa yang disibukkan dengan Al-Qur'an, barang siapa yang menyibukkan diri dengan Al-Qur'an, wa dzikri, dan mengingat aku, an mas'alatai aqtaituhu. Jadi orang yang menyibukkan dirinya dengan Al-Quran dan mengingat aku sampai lupa nggak minta kebutuhannya kepadaku, maka aqtaituhu, maka pasti akan aku berikan segala yang dibutuhkannya. Afdhala ma u'tiyas sa'ilin, bahkan aku memberikan yang lebih
daripada yang kuberikan kepada orang-orang yang meminta kepadaku. Luar biasa ya, maksudnya ini balasan Allah. Yaqulu Rabb, ini Allah yang berfirman langsung. Barang siapa yang menyibukkan diri dengan Al-Quran dan mengingat Allah sampai lupa minta Allah, ya Allah aku minta ini, ya Allah aku minta ini, gak sempet minta. Saking sibuknya dengan Al-Quran dan mengingat Allah, maka Allah jamin Allah akan kasih apa yang dibutuhkan, bahkan melebihi yang Allah berikan kepada orang-orang yang meminta kepadanya. Wa fadlu kalamillahi subhanahu wa ta'ala, dan keutamaan kalam Allah itu Al-Quran ya, ala sairil kalam, atas kalam-kalam yang lain, kafadlillahi ta'ala ala khalqi, seperti keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala atas makhluk ciptaannya. Nggak banding kalau kita baca Quran dibanding baca buku novel, buku apa, walaupun itu karangan sekeren-kerennya manusia, itu nggak ada imbangnya, nggak ada bandingannya dengan kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Saking tingginya kalam Allah, seperti keutamaan Allah atas makhluknya. Wa ani Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala, Ibnu Abbas berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innalladzi, sesungguhnya orang yang laisa fi jawfihi, di dalam dirinya tidak ada syai'un, sesuatu, minal Qur'ani, dari Al-Qur'an, kal baitil kharib, seperti rumah yang roboh, seperti rumah yang rusak. Jadi kalau pada diri kita ini tidak ada isinya Al-Quran sama sekali, maka Rasulullah mengibaratkan seperti rumah yang rusak. Kalau rumah rusak itu gimana? Nggak bisa dimanfaatkan. Maka berusaha untuk membuat pada diri kita ini berisi Al-Quran, dengan membacanya, dengan menghafalkannya, dengan mengamalkannya, maka insya Allah kita seperti rumah yang sangat megah. Wa an Abdullah bin Amr bin al-As, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Rasulullah bersabda, yuqalu, dikatakan, li sahibil Quran, kepada sahibnya Al-Quran, orang yang yang pada dirinya itu terdapat Al-Quran, dengan membaca, dengan menghafal, dengan mengamalkan tadi ya, dikatakan kepada mereka, ikro, bacalah Al-Quran, wartak, dan naiklah ketika di surga nanti ya, dikatakan kepada mereka, ikro, baca Quran, wartak, dan kamu naik, warotil, dan bacalah dengan tartil, kama kunta, sebagaimana engkau, turattilu fid dunya, sebagaimana engkau membacanya dengan tartil di dunia, fa inna manzilataka, maka sesungguhnya tempatmu, inda akhiri ayatin takrauha, di pada akhir ayat yang bisa kamu baca. Misalnya suruh masuk ke surga gitu ya, ikro, kita bisanya kul a'udzu birabbin nas, stop. Ya udah, berarti tempat kita di kul a'udzu birabbin nas. Tapi misalnya udah juz 30 amma yatasaalun sampai Anas lancar, naik terus kita, tangganya naik. Juz 29 tabarakalladzi sampai wal mursalati urfan, naik lagi. Tembus lagi ke alif lam mim, naik lagi. Saya kulus suha, naik lagi. Nah, serunya nanti ketika kita disuruh naik itu naik level. Ketika semakin banyak yang kita baca, maka insya Allah kita dapat kedudukan atau manzilah atau tempat kita akan lebih mewah. Sama kayak kita mau kelas rumah sakit aja ya, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kalau kelasnya yang lebih tinggi ya lebih bagus, harganya lebih mahal. Nah, nanti yang kelasnya paling bagus, yang bacaannya paling banyak dan tartil. Wa an Mu'adz bin Anas, dari Mu'adz bin Anas radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, Rasulullah bersabda,
Man qara'al Qur'an, barang siapa yang baca Al-Qur'an wa amila bima fihi, dan mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an, albasallahu walidayhi, Allah akan memakaikan untuk kedua orang tuanya tajan mahkota yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Dau'uhu, cahayanya mahkota itu ahsanu min dau'is syams, lebih bagus daripada cahayanya matahari. Fi buyutid dunya, di rumah-rumah dunia. Jadi matahari yang menyinari rumah-rumah kita ini cahayanya kalah dengan cahaya mahkota yang nanti akan dipakaikan kepada orang tua yang anaknya baca Quran, menghafal Quran, dan mengamalkan isi Al-Quran. Fama dhannukum, maka bagaimana pendapat kalian billadzi amila biha, dengan orang-orang yang mengamalkan Quran. Luar biasa gitu ya balasan yang Allah akan berikan. Tapi ini nggak tampak di dunia, memang belum tampak. Jadi ya kita kadang-kadang cenderung lebih nyaman meninggalkan daripada kita berlelah-lelah dengan Al-Quran. Nah, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kita, kajian kita yang sedikit-sedikit termasuk kajian kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran ini menambah motivasi kita, menambah semangat kita untuk mendekatkan diri dengan Al-Quran. Walaupun secara nyata hari ini kita belum melihat apa sih untungnya, nggak kelihatan. Yang ada lelah gitu ya, yang ada lelah capek. Tapi ini Allah yang berfirman, kemudian Rasulullah yang bersabda, masa kita nggak percaya gitu ya? Padahal itu tuh yang hak itu, dan Allah kasihkan suratnya lewat Al-Quran. Rasulullah jelaskan dengan hadisnya, tinggal masukkan ke dalam dada kita dan yakini bahwa ini adalah yang terbaik. Mendekatkan diri, berinteraksi sebanyak-banyaknya dengan Al-Quran itu adalah pilihan terbaik, dan insya Allah balasannya juga balasan terbaik. Dan kita kejar itu, walaupun balasannya nggak tampak oleh mata, insya Allah nanti akan datang balasan itu, dan akan bisa dirasakan oleh orang yang sudah Allah balas. Kalau belum dibalas nggak bisa, kadang-kadang diceritakan juga nggak bisa gitu ya. Mudah-mudahan kita termasuknya mendapatkan balasan itu, merasakan bagaimana kita belum perlu, Allah udah kasih. Tadi gitu kan, orang yang bersama Al-Quran, waktunya habis untuk Al-Quran, untuk mengingat Allah, sampai nggak sempat minta kepadaku kebutuhannya. Aku akan kasih dia yang lebih dari yang aku kasihkan ke hambaku yang meminta kepadaku. Nah, mudah-mudahan Allah catat kita ini termasuk golongan yang itu. Amin, Allahumma amin. Warwad Darimi, dan diriwayatkan oleh Darimi bi isnadihi, dengan sanadnya, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dari Abdullah bin Mas'ud, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi bersabda, Iqra'ul Qur'ana, bacalah Al-Quran, fa innallaha ta'ala, maka sungguhnya Allah Ta'ala, la yu'adzibu qalban wa'yal Qur'an, Allah la yu'adzibu qalban, tidak menyiksa hati, wa'yal Qur'ani, yang penuh dengan Al-Quran, atau yang selalu memperhatikan Al-Quran, yang fokusnya dengan Al-Quran. Jadi insya Allah hati juga, ketika kita itu fokus dengan Al-Quran, maka Allah nggak akan menyiksa hati kita. Namanya kita ya, biar punya punya hartanya lebih, punya kecantikannya udah wow, semuanya udah kita miliki dunia ini, belum tentu hatinya tenang. Nah, orang yang dengan Al-Quran, maka kata Rasulullah, la yu'adzibu qalban, hatinya tidak akan disiksa, hatinya tidak akan dibuat susah. Wa inna hadzal Qur'an, dan sesungguhnya Quran ini adalah ma'dabatullah, hidangan dari Allah. Hidangan dari Allah. Namanya hidangan ya, kalau kita punya hidangan nasi misalnya, satu porsi, ada nasi, ada ikan, ada
sayur yang kita makan. Kalau kita mau diet, makan sayurnya aja. Ternyata nasi dan ikannya nggak dimakan gitu ya. Nah ini juga Quran itu makdabatullah. Kita menikmatinya atau suguhan dari Allah ini yang masuk ke kita semana, bukan terserah Allah tapi terserah kita. Maka kata Rasulullah, faman dakhala fihi, barang siapa yang masuk ikut di hidangan itu, dia ikut ngambil hidangan itu, menikmati hidangan itu, fahuwa amin, maka dia akan aman. Jadi Allah sudah memberikan hidangan. Hidangannya ini berupa Al-Quran. Barang siapa yang menggunakan hidangan ini atau ikut menikmati hidangan ini, maka dia akan aman. Makanya Quran itu kan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Quran itu syifa, obat. Bahkan orang kesurupan aja sudah dikasih Quran sembuh. Kalau orang penyakit, ini yang terbaru ya, dengan teori pas Al-Kasawuh, inspirasinya Nabi Ayub juga bisa diambil inspirasi, dan penyakit yang rasanya berat itu jadi ringan. Itu dengan makdabatullah Al-Quran ini. Jadi selain kita baca, kita amalkan, amalkannya itu enggak cuma amal ibadah ya, tapi bahkan beramalnya bisa untuk kesehatan diri kita juga. Nah, mudah-mudahan semua kita Allah kasih kesempatan itu ya. Waman ahabbal Quran, barang siapa yang mencintai Quran dengan sangat, fal yubshir, maka berilah kabar gembira kepada mereka, bahagiakanlah orang yang membaca Al-Quran, maka berilah kebahagiaan kepada mereka. Wa'an Abdul Hamid Al-Hamani, dari Abdul Hamid Al-Hamani, qala berkata, sa'altu Sufyan As-Tsauri, aku nanya kepada Sufyan As-Tsauri anir rajul, tentang seorang laki-laki yang pergi berperang. Ahabbu ilaika au yaqra'ul Qur'an, lebih engkau cintai atau engkau lebih mencintai orang yang membaca Al-Qur'an? Faqala, maka berkatalah Sufyan As-Tsauri, yaqra'ul Qur'an, aku lebih mencintai orang yang membaca Al-Qur'an. Kenapa? Li'anna Nabi, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, khairukum, sebaik-baik kalian, man ta'allamal Qur'an, orang yang membaca Al-Qur'an, wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Wallahu a'lam bishawab. Itu tadi kajian kita At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran bab 1. Semoga lain kesempatan kita bisa ketemu kembali di bab yang kedua. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat, bisa kita pahami dan menambah semangat, motivasi kita semua untuk terus bersama Al-Quran, terus mendapatkan dan merasakan hidangan yang Allah berikan kepada kita di dunia ini berupa Al-Quran. Amin, Allahumma amin. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.